wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan berbicara tentang keterampilan berkomunikasi dan keterampilan membuat keputusan. Apa yang dimaksud dengan keterampilan dan apa yang dimaksud dengan berkomunikasi? Keterampilan itu adalah kemampuan seseorang. Dalam hal ini kita kaitkan dengan berkomunikasi. Jadi keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan sebuah pesan kepada si penerima. Ada beberapa hal mendasar yang harusnya kita perhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah verbal. Verbal adalah bagaimana kita menggunakan kosakata, pemilihan kalimat dalam kita menyampaikan pesan kepada seseorang. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kosakata atau kalimat diantaranya adalah yang pertama, kalimat yang kita gunakan dalam berkomunikasi tidak terlalu panjang dan bertele-tele sehingga pesan inti pesan dari apa yang ingin kita sampaikan justru tidak tersampaikan karena yang kita bicarakan itu terlalu panjang. Dan yang kedua, kata atau kalimat yang kita gunakan juga tidak terlalu pendek sehingga bisa menimbulkan terjadinya miscommunication atau salah makna. Jadi yang ketiga yang harus diperhatikan dalam penggunaan verbal adalah kata yang kita gunakan sejatinya seharusnya menggunakan kata-kata yang baik sehingga dampak dari komunikasi kita tidak menyakiti hati dan perasaan seseorang. Dan yang kedua, selain verbal yang pertama dasar yang harus kita perhatikan, yang kedua adalah vokal. Vokal adalah olah suara yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini suara kita yang kita gunakan. Dan yang kedua adalah intonasi. Suara yang terlalu kecil ketika menyampaikan pesan atau ketika berkomunikasi bisa mempengaruhi hasil daripada pesan yang kita sampaikan. Bisa jadi ketika kita menyampaikan pesan dengan suara yang terlalu rendah, justru penerima pesan tidak mengerti yang kita maksud. Dan sebaliknya, ketika kita menggunakan suara yang terlalu keras juga mempengaruhi kualitas daripada berkomunikasi kita. Dan yang ketiga adalah visual. Visual di sini adalah body language atau gaya bahasa kita. Jadi ketika kita memadukan antara kosakata yang baik dengan intonasi yang bagus dan diikuti dengan penggunaan body language atau gerak tubuh kita, maka komunikasi ini akan menjadi lebih enak untuk diterima, maka komunikasi ini akan menjadi lebih nyaman untuk diterima antara si penerima pesan dan si pemberi pesan. Demikian beberapa dasar yang harusnya kita pahami dalam keterampilan berkomunikasi. Terima kasih.